Saudara Presiden Joko Widodo meminta pengusutan tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Sejauh ini PSSI telah menjatuhkan sanksi berat untuk Arema FC dan panitia pelaksana pertandingan. Seperti apa sejauh ini hasil pengusutan tragedi Kanjuruhan? Kita akan bahas bersama anggota tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan, Anton Sanjoyo, serta Ketua Komite Disiplin PSSI, Erwin Tobing. Selamat malam, Bapak-Bapak. Nanti ya, ini lagi wawancara. Bung Erwin, Bung Joy, sudah bergabung? Baik. Ya, silakan. Bung Erwin, baik. Bung Erwin, iya, tentu ini ada hal yang memang masih dalam investigasi, tapi bolehkah kami kemudian mengetahui apa sejauh ini yang sudah didapatkan oleh PSSI? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Indonesia berduka, olahraga berduka, PSSI sangat berduka. Masyarakat Jatim, khususnya masyarakat Arema, semua keluarga yang tinggal, yang meninggal maupun yang sakit diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mas Ekman, memang kami sudah turun kemarin. Saya melihat memang suatu pertandingan tanpa penonton tidak seru, tidak hidup. Suatu kesebelasan tanpa supporter itu juga tidak hidup. Ini adalah contoh begitu besar, begitu banyaknya pendukung Arema. Terlepas yang murni atau yang ada penyusupan, tapi begitu mereka antusias dan membanggakan, mencintai klubnya. Mencintai klubnya. Jadi kejadian ini sebenarnya terjadi adalah karena rasa sayang, rasa cinta. Kenapa Arema Malang kalah berturut-turut? Sebelum beberapa hari sebelumnya, minggu sebelumnya kalah dengan Persib Bandung dalam Liga 1 2022-2023. Kemudian kalah lagi dengan Persija Liga 1 2022-2023. Puncaknya adalah tanggal 1 kemarin dengan Persebaya. 23 tahun tidak pernah kalah di kandang sendiri. Ini mungkin menimbulkan kekecewaan kepada para pendukung fanatik dari Arema. Sehingga mereka spontanitas turun, nanyakan, tidak niat mukul, saya lihat. Karena saya cek tidak ada pemukulan kepada tidak berniat. Ini pertama ada dua hal nih Bung Erwin. Kenapa? Yang pertama 23 tahun di kandang sendiri nggak pernah kalah. Ini kalah ya. Lalu kemudian berbondong-bondong para supporter, para pendukungnya turun ke lapangan. Tapi Anda mengatakan tidak berniat untuk membuat chaos, untuk membuat kacau? Mereka tidak memukul pemain. Karena itu pemainnya sendiri. Mereka datang mengaspirasikan, kalian ada apa? Semangat kita nih. Saya kan mendatangi semua tokoh Arema, mendatangi. Mereka memang pemain tidak ada yang dipukul, tidak ada yang dianiaya. Tapi karena rasa kecewa, mereka turun. Itu yang salahnya, tidak tertib. Ya. Tidak tertib. Tentu turunnya mereka, tentu aparat merasa, wah ini bahaya nih pelatih, pemain, wasit diusir. Dianggap ancaman begitu ya? Ancam, sangat patut tindakan itu. Dia takut dong, ribuan orang masuk ke lapangan loh. Ya. Pemain Arema masih di situ. Semua tapi ini menarik. Dari mana Anda kemudian bisa menyimpulkan bahwa tidak ada niat sama sekali untuk chaos, apalagi untuk memukul dan lain sebagainya oleh supporter yang turun? Kita melihat itu stadion tidak ada penghancuran, stadion tidak dirusak, mobil Arema tidak dirusak. Kalau ada mobil yang kemudian terbakar itu kejadiannya setelah kerusuhan. Dan itu mobil Arema ada di situ bagus, tidak diganggu. Stadion tidak dirusak, pemain-pemain Arema tidak dipukul, tidak ada penganiayaan. Aparat, apakah kemudian diserang? Mungkin itulah imbas, karena memang kita juga harus maklum, karena kan takut, kok tiba-tiba masuk merengsek, diawali 2-4 orang langsung ribuan. Ini kan tentu kita harus jaga pemain. Kita harus Tapi jaga bahwa pendukungnya itu tidak kemudian berniat untuk menyerang aparat, tidak juga ya? Oh tidak, betul belum awal-awalnya begitu. Oke. Tapi kita kan tindakan polisi.
tindakan polisi tentu benar untuk mencegah. Ini Iya, pemain iya. masih di dalam loh, official masih di dalam loh. Tidak datang ribuan, kalau dipukul baik dilindungi. Klaim mundur, 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 mundur. Mungkin mundurnya itu awal tidak dipenuhi, mungkin ada sedikit kekerasan. Nah, itu mungkin aja terjadi akibat kekerasan. Mungkin mereka akhirnya marah karena cara mengusirnya. Mungkin mereka tidak terima. Sebenarnya orang Arema itu baik-baik saya lihat ya. Cinta, tidak memulai. Karena saya lihat semua tidak ada satupun stadion yang dirusak sama mereka. Tidak ada. Meskipun kan ada banyak juga video yang menggambarkan mobil kepolisian misalnya terguling, terbakar, itu bagaimana? Itu setelah itu mungkin dampak semuanya. Itu nanti biarlah pihak kepolisian yang menilai. Saya tidak dalam kompetensi itu menjawab. Ada yang mengatakan itu terakhir, belakangan itu, setelah kerusuhan terjadi. Ya, nanti. Anda belum mendapatkan data lengkapnya soal itu, tapi bahwa yang Anda temukan, PSSI temukan, sementara ini tidak ada unsur kekacauan, tidak ada unsur chaos yang kemudian hendak dibuat oleh para supporter Arema. Pak Erwin? Bung Erwin? Iya, Arema itu sangat kompak saya lihat ya. Sangat kompak sehingga mereka turun kekecewaannya. Karena saya lihat, lihat video, kita lihat semuanya, nggak ada yang dipukul, nggak ada. Iya, iya. Ini pernyataan Anda yang pertama kali, karena sebelumnya belum pernah ada pernyataan PSSI seperti ini, betul ya? Ya, menurut saya menanyakan orang, itu dia tidak ada. Mereka hanya kecewa, sebenarnya bilang, udah bangkit dong, masa kalah mulu? Nah, gitulah. Saya bilang, Pak, kami tuh ingin menyatakan kekecewaan kami. Kenapa kalah berturut-turut? Ada apa? Mungkin dia hancur. Itu kata-kata biasa. Dia hancur lebih itu. Kok ngalah lebih itu? Dia hancur gitu paling. Tapi tidak ada suatu tindakan merusak misalnya. Membawa senjata tajam misalnya, tidak ada? Wah, kita sampai itu. Tapi kan saya juga sekolah sebagai polisi, melihat itu mereka ribut, saya akan turun paksa mereka keluar karena melindungi para pemain dan perangkat pertandingan yang masih ada di lapangan. Untuk pemain Persebaya sudah langsung buru-buru diberangkatkan dengan kendaraan rantis, sudah diberangkatkan. Tinggal di situ adalah pemain. Arema Malang. Pemain kebanggaan mereka. Iya. Arema Malang, itu aja. Baik, ini temuan sementara yang menarik kemudian untuk dikaji. Bahwa tidak ada niat untuk membuat chaos dari para supporter yang turun hanya untuk menanyakan kepada pemain Arema pada waktu itu ya. Bahkan mereka tidak misalnya mensweeping pemain Persebaya, tidak ada proses untuk mencari itu. Oh bukan, harus diketahui ada suatu komitmen antara klub Persebaya dengan Arema. Kira-kira di awal pertengahan 2020 menjelang 2020. Saat Persebaya main di Surabaya, saat Arema main saat Arema bertanding melawan Persebaya di Surabaya, tidak satu pun boleh anak Arema masuk. Saat Persebaya bertanding melawan Arema di Malang, supporter Persebaya tidak boleh masuk. Sehingga kemarin pertandingan tidak ada bonek Surabaya, tidak ada. Semua itu Arema. Karena itu sudah komitmen, karena dulu sering ribut, itu ada komitmen bersama. Iya. Meskipun begini juga Pak Erwin, bahwa ada pertanyaan, ini kan bebuyutan ya antara Persebaya dengan Arema. Kenapa kemudian digelar? Begini Mas Ekman, aku mohon maaf. Jangan lagi kita sebut musuh bebuyutan dalam olahraga ini. Saya tidak bilang musuh bebuyutan, tapi persaingan yang bebuyutan dalam artian bahwa mereka ini hal yang memang dua klub yang memang sangat bersaing ketat begitu ya. Saya tidak sebut musuh. Jadi bahwa ini adalah persaingan yang ketat ya. Nah, saya ingin bicara bahwa kenapa kemudian ketika persaingannya begitu ketat, kita tahu bahwa Persebaya melawan Arema, lalu kemudian ada digelar di salah satu tempat. Tidakkah itu kemudian memunculkan sebuah pertanyaan besar? Misalnya apa?
bisa terjadi chaos dan lain sebagainya. Karena siapapun yang menang, siapapun yang kalah tentu ini bisa menjadi potensi resiko yang besar. Memang kita banyak harus berubah dalam budaya persepak bolaan ini. Banyak harus kita ubah dengan kasus ini. Baik itu stadionnya, baik dengan mungkin sistem pengamanannya, baik dengan statuta FIFA yang harus kita ukur. Sehingga kita jelas, sehingga harus memang ada sisi baik untuk starting point perubahan di masyarakat kita ini tentang sepak bola. Karena bagaimanapun pencinta sepak bola itu kuat besar sekali. Betul. Saya melihat dulu memang ada supporter ini tidak cocok dengan supporter ini. Klub ini tidak berlawanan antara klub sama klub, antar supporter. Tapi saya melihat dengan kasus ini begitu bersatunya semua supporter. Walaupun dia itu tidak senang dengan Arema, musuh dibilang, tapi saat ini semua mereka bersatu memberi doa, memberi dukungan kepada Arema. Mari Arema bangkit. Itu mereka bilang, mari Arema bangkit. Jangan terus bersedih. Mereka membuat acara. Saya lihat di Jatidiri Semarang. Hari itu malam itu tanggal 2 mau main bola. Stop tidak main bola, tapi semua datang menghidupkan lilin. Di Pakansari, Bogor, tanggal 2 main, di stop tidak boleh sesuai dengan instruksi Presiden tidak bermain. Tapi mereka datang dan mereka berdoa. Menghidupkan lilin, memberi semangat kepada Arema. Oke. Antara Solo dengan Jogja begitu. Jadi ini ada satu hal positif bahwa mari mencintai, mari sebagai apa yang Anda mau sampaikan dari itu semua? Anda temukan apa yang Anda sampaikan dari itu semua? Ternyata memang supporter itu semua mendukung, tapi ada sisi lain mereka akan bersatu. Masing-masing walaupun berbeda klub. Beda klub, beda daerah. Oke. Saya melihat itu, saya dikirim video. Loh, yang tadinya tidak mau ketemu bisa mereka berdoa, memberi support, memberi karangan bunga. Wah, saya bilang ini kita. Saya merinding ini mendengar Anda. Oh iya, saya datang ke Tugu, saya berdoa di situ, saya melihat di situ begitu banyak orang nangis dan banyak klub. Hai Arema, maju, jangan mundur. Saya melihat ini adalah suportifnya para supporter di seluruh klub Indonesia ini. Dimanapun mereka berada, saya dikirim video doa kepada masyarakat Jatim, kepada masyarakat Arema. Nah ini satu sisi yang bisa digunakan oleh kita nanti bagaimana memupuk kebersamaan ini. Hayo supporter, nonton yang baik. Memang ada supporter yang tidak baik seperti kemarin di Arema. Minuman keras banyak, dan itu bilang yang menolong ini kita Pak saya menolong, itu baunya mukanya, mulutnya bau minuman. Banyak Pak, seperti mabuk. Dan memang ditemukan oleh pihak kepolisian. Saya pas di situ di lapangan ketemu pihak lapornya Polda Jatim. Mereka menemukan, dan saya ada situ menemukan botol-botol minuman keras. Ya. Ada 42 botol dalam kemasan plastik yang sudah dituang dalam plastik. 42 botol yang belum sempat diminum karena rusuh. Ini kan banyak penyusup yang merusak nama klub, nama supporter ini. Itu yang harus dicegah karena yang langsung menolong saya temui, memang wah itu umumnya bau mulutnya bau apa? Bau minuman. Tapi itu segelintir. Mereka sesungguhnya punya jiwa yang kebersamaan, bukan hanya untuk satu klub tapi untuk yang lain juga. Bagaimana? Mereka sesungguhnya punya jiwa kebersamaan bukan hanya satu klub, tapi ketika kemudian ditemukan dengan klub yang lain, sesungguhnya mereka bisa kemudian damai, bahkan berdoa bersama tadi Anda katakan. Ya. Baik. Terakhir Pak Erwin, apa yang bisa Anda sampaikan dari kejadian ini? Kita tentu berharap, kita tentu berdoa, kita tentu tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa kejadian ini akan terjadi di masa depan. Berapapun jumlah korbannya. Saya begitulah ikatan kekeluargaan supporter
di Munchen, di mana di liga-liga Eropa, mereka berdoa untuk supporter Malang, disebut Malangnya, disebut Indonesianya. Itu rasa persaudaraan yang kuat antara pecinta olahraga, penggemar olahraga, supporter. Jadi yang saya lihat mengatakan, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita sudah menjatuhkan hukuman kepada via itu, saya terus terang kasih hukuman seumur hidup, dia tidak boleh karena sangat berat kelalaiannya. Yang ingin saya katakan, ternyata jabatan di keolahragaan itu, di kepanitiaan itu tidak sembarangan, harus hati-hati, karena punya risiko hukum, kena hukum disiplin dan risiko hukum. Bisa saja mereka ini masuk ke kena masalah pidana karena kelalaiannya. Sehingga saya ingin mengingatkan kepada semua panitia pelaksana, semua badan pelaksana keolahragaan dimanapun berada, jabatan mereka jangan dianggap rutinitas. Ini saya lihat panitia pelaksana ini sudah sekian tahun, apa dia anggap rutinitas, karena rutinitas kewaspadaannya hilang. Kemudian perlu dipersiapkan, kita harus mulai menyiapkan steward, tidak lagi polisi. Sesuai dengan statuta FIFA, steward itu sebagai petugas keamanan sipil itu yang perlu disiapkan sebenarnya. Sehingga mereka yang berada di ring satu stadion, nah ini kan perlu waktu. Seperti anak bola lah begitu ya? Anak bola lain lagi, bukan anak bola lain lagi. Ini maksudnya dari sipil, bukan dari petugas, tapi yang kemudian ikut membantu soal ketertiban. Ya seperti safety security officer. Dia bertanggung jawab menjaga pintu, setiap pintu menjaga. Nah, itu dia yang berpakaian seragam. Baik. Jadi polisi mungkin suatu saat berada di luar. Tentu ini pelajaran mahal Pak Erwin. Dan tentu PSSI berbenah. Saya yakin betul meskipun proses hukum, proses pembelajaran ini tentu harus kemudian tetap dilanjutkan untuk kemudian bagaimana kita belajar ke depan agar hal ini tidak terjadi dan terulang kembali. Betul. Baik, terima kasih Ketua Komite Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erwin Tobing. Terima kasih Pak Erwin, selamat malam, sehat selalu.